Siap pencairan pesangon hingga 1 miliar rupiah seiring dengan akan diambil alihnya Taspen oleh DJPB Kemenkyu terkait dengan pembayaran gaji pensiun. Serta informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 siap-siap. Ada kabar gembira di bulan Juni 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan pembayaran pesangon pensiun seiring dengan akan diambil alihnya Taspen oleh DJPB Kemenkyu, dan simak pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan pesangon pensiun atau skema pensiun. Kapan mulai akan dicairkan? Kita ulas dalam video kita kali ini di Minggu, tanggal 6 April 2025. Bapak Ibu, beredar di media sosial bahwa sebelumnya DJPB Direktorat Jenderal Pembendaraan Kemenkyu akan mengambil alih pembayaran pensiun atau Taspen yang sebelumnya dilakukan oleh Taspen sekarang akan dilakukan oleh Kemenkyu. Dan kapan skema pensiun ini akan disalurkan? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja pensiun aparatur sipil negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai 2.800 triliun, sehingga diperlukan reformasi dana pensiun agar tidak memberatkan APBN. Terlebih lagi, jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat. Hal tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Keuangan atau Menkyu menjelaskan, selama ini pemerintah membayarkan dana pensiun secara penuh karena menggunakan prinsip defined benefit. Adapun skema pensiunan pegawai negeri sipil adalah pay as you go, di mana dana pensiun berasal dari iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen, ditambah dana dari APBN. Sementara itu, untuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri juga menggunakan skema yang sama, namun dikelola oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Menkyu menjelaskan, hal tersebut akan menimbulkan risiko dalam jangka panjang, dikarenakan dana pensiun akan dibayar secara terus-menerus, bahkan ketika pensiunan tersebut meninggal dunia. Apalagi Menkyu menyatakan jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat. Menkyu menyatakan beberapa hari yang lalu, dirinya baru saja menerima kunjungan dari tim Australia. Ia mengatakan bahwa Australia telah menerapkan sistem superannuation. Adapun superannuation adalah skema tabungan wajib yang dirancang untuk membantu warga negara atau warga Australia menghemat uang yang dapat mereka gunakan di masa pensiun. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatawarta memerinci, dana pensiun sebesar 2.800 triliun tersebut terdiri dari pemerintah pusat sebesar 900 triliun dan pemerintah daerah sebesar 1.900 triliun. Namun Isa tidak menjelaskan secara detail mengenai skema baru dana pensiun tersebut. Hal ini dikarenakan masih dibutuhkan pendalaman dari Kementerian Keuangan untuk melakukan reformasi tersebut. Kalau kita lihat, apa saja kewajiban dan hak dari penerima pensiun. Nah, ya. Kewajiban peserta adalah yang pertama membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai setiap bulan. Yang kedua, melakukan perubahan data peserta dan melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya. Kemudian kewajiban penerima pensiun yang pertama adalah melakukan perubahan data penerima pensiun dan keluarganya. Kemudian yang kedua, melakukan autentikasi untuk pembayaran pensiun. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa autentikasi ini ada 3 jenjang periodenya.
Yang pertama, setiap 1 bulan bagi penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan. Kedua, setiap 2 bulan bagi penerima pensiun PNS atau pejabat negara atau Polri atau TNI yang tidak mempunyai tunjangan keluarga. Ketiga, setiap 3 bulan bagi penerima pensiun PNS atau pejabat negara atau Polri atau TNI yang masih mempunyai tunjangan keluarga. Nah, itu terkait dengan skema pesangon pensiun. Yang pertanyaannya kapan mulai akan dicairkan terkait dengan pembayarannya? Kita masih menantikan aturan resmi dari Kemenkyu terkait dengan kapan mulai dibayarkan skema pensiun ini. Kemudian, informasi selanjutnya terkait dengan kenaikan gaji dan ada bonus bagi pensiunan siap-siap di bulan Juni 2025. Juknis telah terbit. Nah, ini ya. Juknis telah terbit. Selaku Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menandatangani Juknis melalui PMK nomor 23 tahun 2025. Melalui PMK tersebut, Sri Mulyani menetapkan komponen apa saja yang akan dibayarkan Taspen kepada pensiunan ini dengan dalam bonus ini. Selain bagi pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri juga mendapatkan bonus ini. Pencairan bonus ini akan dilakukan pada Juni 2025 mendatang. Adapun bonus yang akan dicairkan ini adalah gaji K13. Nah, ini ya, gaji K13. Yang mana untuk nominalnya kemungkinan sama tidak akan jauh berbeda dengan nominal THR yang telah Bapak Ibu dapatkan. Lantas berapa besar bonus ini akan dicairkan nantinya? Untuk besaran itu tidak akan jauh berbeda dengan THR yang telah Bapak Ibu dapatkan. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk gaji pensiunan saat ini, untuk golongan 1 berada mulai 1.748.000 hingga 2.256.000. Sedangkan untuk golongan 2, gaji pokok pensiunan PNS saat ini berada di kisaran 1.748.000 sampai 3.428.000. Sedangkan untuk golongan 3, gaji pensiunan berkisaran mulai 1.748.100 sampai 4.029.600, dan golongan 4, gaji pensiunan berkisar antara 1.748.100 sampai 4.957.100 rupiah. Lantas kapan kenaikan gaji di tahun 2025 ini akan dilakukan? Hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, sehingga kita masih menggunakan aturan yang terbaru terakhir kalinya, yaitu di PP nomor 8 tahun 2024 bagi pensiunan PNS. Itulah informasi terbaru di Minggu 6 April 2025.